Berbeda bukan berarti menderita. Hidup dan memperjuangkan hidup adalah cara untuk bersyukur pada Sang Pencipta. Kalimat yang bisa dikatakan sebuah prinsip itu selalu dipegang oleh Ratijo, lelaki berusia 63 tahun. Indra Praba merupakan indra pengganti untuk penglihatannya. Jika orang lain melihat kedua matanya, maka yang terlihat hanyalah selaput putih. Bagi Ratijo, gelap bukan hal yang menghancurkan hidupnya. Justru, buta adalah berkah untuknya. Ratijo sudah hidup tanpa penglihatan sejak berusia 5 tahun. Kebutaannya pernah diusahakan supaya sembuh. Tetapi sayangnya, dokter tidak sanggup menyembuhkannya. Sebagai seorang bapak sekaligus sebagai suami, Ratijo sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya. Kondisi fisiknya bukan sebagai penghalang untuk menghidupi keluarga kecilnya. Setiap hari, pagi dan sore hari, Ratijo mengambil nirah kelapa. Menurut Ratijo, menjadi pemanjat kelapa adalah bakat yang beliau miliki sejak kecil. Dahulu, bapaknya lah yang mengajarkan beliau untuk memanjat pohon. Kemampuan sejak dini itu menjadi mata pencahariannya hingga sekarang. Ratijo mengandalkan indra Praba untuk memanjat pohon kelapa. Terkadang, beliau juga menjadi seorang pemantik kelapa. Saking seringnya memanjat pohon kelapa, beliau dapat membedakan pohon kelapa mana saja yang harus dipanjat dan dapat menghasilkan. Tergelincir sudah menjadi hal yang biasa untuknya. Sakit di badannya tak pernah beliau keluhkan. Beruntung, meskipun penglihatannya tak berfungsi, Ratijo tak pernah jatuh dari pohon kelapa. Penghasilan dari mengolah nirah menjadi gula tentunya bukan penghasilan yang tetap. 10 pohon, jika musimnya lagi baik, bisa mendapat 10 kg. Ketika sedang tidak musim, hanya mendapat 3 hingga 4 kg. Dalam hitungan sudah menjadi gula Jawa. Gula Jawa itu kemudian dijual dengan harga sesuai musim juga. Syukurnya, hasil kerja keras Ratijo bisa membawa anak bungsunya ke perguruan tinggi swasta, Universitas PGRI Yogyakarta. Ratijo memiliki 2 anak perempuan. Anak pertamanya sudah menikah. Anak kedua yang masih kuliah. Sebuah berkah untuk Ratijo bisa memberi pendidikan yang tinggi pada anaknya. Apalagi bagi seorang Dinar. Anak bungsunya itu adalah pemudi yang disegani oleh masyarakat. Bukan hanya karena Dinar adalah sekretaris Karang Taruna. Dinar memang menjadi penyambung lidah antara kaum tua dan kaum muda di kampungnya. Betapa bahagianya Ratijo memiliki anak yang ramah kepada siapa saja. Keyakinan bahwa anaknya bisa berinteraksi dengan siapa saja dan kesadaran bahwa pendidikan sangat penting bagi anak-anaknya adalah sumber dorongan bagi Ratijo untuk melakukan apa saja bagi pendidikan dan masa depan anak-anaknya. Ya, saya berharap Gusti mengabulkan cita-cita Dinar menjadi guru sekolah dasar. Saya juga ingin sampai tua nanti Dinar tetap disegani masyarakat, dipercaya oleh banyak orang. Dinar itu katanya bangga
memiliki bapak seperti saya. Tidak malu dia punya bapak buta, katanya sembari mengulas senyum. Ratijo, atau sering dipanggil Pak Dejo, terkadang juga menjadi tukang pijat sukarela dan buruh tani. Upah dari pijat juga tidak pasti, bahkan terkadang tidak dibayar. Masih beruntung jika hanya diberi rokok. Beliau tidak pernah menyerah untuk mengumpulkan pundi-pundi uang demi keluarganya. Beliau menjadi tulang punggung utama di keluarganya. Istrinya tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya membantu mengolah lidah saja. Hidupnya penuh syukur, dikelilingi orang baik, didampingi oleh seorang istri yang menerima kekurangannya, diamanahi memiliki anak yang cerdas dan disukai masyarakat. Setiap 3 kali dalam seminggu, Dinar juga menjadi guru les private bagi anak usia SD untuk membantu bapaknya mengumpulkan pundi-pundi uang. Ratijo mengakui badannya memang sering capek. Namun, beliau tidak pernah mengeluh atau bahkan menyalahkan Tuhan seperti banyak orang di luar sana. Ratijo lebih memilih untuk menjalani hidupnya dengan melakukan kebaikan kepada semua orang. Ratijo juga rajin mengikuti gotong royong atau membantu acara lain di kampungnya. Warga kampung halaman Ratijo menuturkan bahwa beberapa kali Ratijo pernah menabrak orang ketika berjalan atau tidak sengaja menghalangi jalan. Namun dengan rendah hatinya, Pak Dejo meminta maaf meskipun telah dimaki. Ratijo tidak pernah malu dengan keadaannya. Menurutnya, kebutaannya juga memberi berkah kepada orang lain. Contohnya saja bagi pihak yang mengincar beliau untuk menjadi objek wawancara. Dia senang bisa memotivasi orang lain mengenai kehidupan. Beberapa kalimat sebagai penutup tulisan saya. Setiap orang memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, serta memiliki jalan hidup yang berbeda-beda pula. Satu yang harus diingat, semua sama-sama Tuhan yang memberi dan menciptakan. Tidak perlu menyalahkan keadaan. Hidup memang harus diperjuangkan.